Kamu mau enaknya saja berhubungan terus, kapan kamu nikahi saya? Sekarang saya sudah hamil 2 bulan. Jawaban tersebut membuat Derry marah, lantaran selama 5 bulan Derry menjalani pendidikan militer, baru ini mereka melakukan enak-enak. Seketika Derry langsung menjambak rambut Vera, lalu membenturkan Vera ke dinding dan membuat Vera tak sadarkan diri. Kurang puas akan aksinya, Derry langsung membekap Vera dan mencekamnya hingga Vera meninggoy. Bukan sampai di situ saja, Derry juga memotong beberapa bagian tubuh Vera. Kamis 9 Mei 2019, sekitar jam 1 siang, Nurdin, seorang petugas hotel, sedang melakukan kegiatan seperti biasanya. Dia tengah menyapu lantai, namun kali ini ada yang berbeda di sana. Nurdin mencium bau tidak sedap dari kamar 06. Lantas pihak hotel langsung menghubungi Polsek Sungai Lilin. Ketika petugas kepolisian datang, tak butuh waktu lama kamar itu dibuka. Saat dibuka, mereka dikejutkan dengan adanya seorang perempuan yang sudah tergeletak di ranjang dengan ditutupi selimut tanpa mengenakan busana. Tubuh perempuan itu juga sudah dalam kondisi membengkak dan tangannya sudah tak menyatu dengan tubuh. Bukan hanya tangan saja yang sudah terpisah, polisi juga menemukan barang bukti yang hendak digunakan untuk membakar perempuan itu. Butuh waktu sebulan lebih untuk gabungan polisi dan TNI menemukan sang pelaku, lantaran pelaku sudah kabur keluar kota. Polisi juga sudah menetapkan sang kekasih dari korban sebagai tersangka. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini ceritanya. Prada Derry Permana 25 tahun merupakan seorang anggota TNI. Derry pamit kepada orang tuanya untuk mengikuti pendidikan di Batu Raja, Sumatera Selatan. Dari awal Derry berangkat hingga awal bulan Mei, sang kakak masih bisa menghubungi sang adik dengan menggunakan WhatsApp. Namun pada Senin 6 Mei, ayah Derry dihubungi oleh pihak Batu Raja. Syamsuri diinfokan bahwa Derry menghilang dan tak mengikuti pendidikan. Lalu Syamsuri langsung berangkat ke sana untuk mencari anaknya. 3 hari 3 malam Syamsuri ikut mencari keluar masuk hutan, tapi tidak ditemukan. Alhasil Syamsuri memutuskan kembali ke Palembang. Derry memutuskan untuk kabur dari tempat pendidikan kejuruan infanteri di Batu Raja pada Jumat 3 Mei 2019 karena ia menduga bahwa sang kekasih telah menjalin hubungan dengan orang lain. Vera Oktaria, 20 tahun, perempuan cantik kasir minimarket di Palembang. Derry langsung menuju ke Palembang dan menghubungi Vera untuk bertemu. Selama Derry di Palembang selalu meminta tolong kepada kakak kelas dari Vera, yaitu Sherly, untuk mencari kos-kosan. Sherly juga merupakan teman dekat Derry. Sherly sendiri sering menghampiri Derry di kosan. Mereka bukan hanya bertemu biasa, melainkan melakukan enak-enak sampai 4 kali. Sherly berkenalan dengan Derry saat mereka bersekolah di SMA yang sama. Sherly juga jatuh hati kepada Derry sejak SMA, namun hanya dianggap teman dekat oleh Derry. Saat itu Sherly tak mengetahui bahwa Derry tengah kabur dari pendidikan militernya. Saat di kamar kos, Derry baru menceritakan semuanya. Derry menceritakan rasa kecewa yang ia alami kepada Sherly. Derry kecewa lantaran Vera tidak mau dibawa ke rumah Derry untuk bertemu orang tuanya. Derry juga bercerita bahwa selama ini yang menyekolahkan Vera ialah ia, dan HP yang digunakan Vera adalah pemberian dari Derry. Sherly sempat menanyakan hubungan Derry dengan Vera, akan tetapi Derry langsung menjawab dengan tegas bahwa mereka telah putus. Namun saat Sherly menginap di kosan Derry, ia malah melihat pesan yang dikirim Vera kepada Derry. Sherly tak peduli akan pesan tersebut dan kembali tidur. Saat Sherly terbangun jam 3 pagi, ia dikejutkan dengan Derry yang sudah tidak ada di dalam kos. Sherly ternyata dikunci di dalam kamar kos. Ia langsung meminta bantuan para tetangga kamarnya agar pintunya dapat dibuka. Setelah Sherly bisa keluar, ia langsung meminjam HP dari salah satu tetangganya karena HP Sherly sudah dibawa kabur oleh Derry. Ternyata HP Sherly berada di tangan Iqbal yang merupakan teman dari Derry. Namun Iqbal sendiri tidak memberitahu keberadaan Derry di mana. Derry dan Vera sudah menjalin hubungan sejak di bangku SMP. Derry meminta Vera untuk menjemputnya di stasiun Kertapati. Keduanya pun bertemu dan sempat jalan-jalan keliling Palembang. Vera sempat meminta pulang, tapi Derry tidak mungkin ikut ke rumah Vera. Alhasil Derry meminta Vera untuk mengantarkan ke rumah bibinya yang berada di Banyu Asin. Anehnya, Derry tidak mengetahui rumah bibinya yang bernama Elsa. Mereka mencari rumah sang bibi hingga larut malam. Karena sudah terlalu malam, Derry mengajak Vera untuk menginap di hotel.
Mereka berencana untuk mencari rumahnya lagi pada keesokan harinya. Setibanya di penginapan, mereka menyewa kamar dan masuk ke kamar. Ada 2 kasur terpisah, tetapi mereka terbawa suasana hingga melakukan enak-enak. Karena pusing, Derry pun merokok di dalam kamar. Sementara Vera yang melihat Derry merokok, Vera langsung marah dan memukul wajah Derry. Derry sendiri memang bukan perokok. Ia juga berjanji untuk tidak merokok lagi kepada Vera. Namun malam itu ia sudah pusing sekali dan memilih untuk merokok. Seketika itu keduanya terlibat keributan di dalam kamar. Derry kemudian meminta maaf kepada Vera dan keduanya kembali melakukan enak-enak. Derry dan Vera terlibat keributan lagi karena ponsel Vera dalam kondisi terkunci. Mereka berjanji untuk membuat sandi yang sama di ponsel masing-masing. Hal itu membuat Derry merasa curiga, lalu menanyakan kepada Vera. Vera lantas menjawab, "Kamu mau enaknya saja berhubungan terus, kapan kamu nikahi saya? Sekarang saya sudah hamil 2 bulan. Jawaban tersebut membuat Derry marah, lantaran selama 5 bulan Derry menjalani pendidikan militer, baru ini mereka melakukan enak-enak. Seketika Derry langsung menjambak rambut Vera, lalu membenturkan Vera ke dinding dan membuat Vera tak sadarkan diri. Kurang puas akan aksinya, Derry langsung membekap Vera dan mencekamnya hingga Vera meninggoy. Bukan sampai di situ saja, Derry juga memotong beberapa bagian tubuh Vera. Setelah melakukan hal jahat kepada Vera, Derry langsung menghisap sebatang rokok dan makan jeruk sambil menonton TV di samping tubuh Vera yang sudah tidak bernyawa. Dan untuk menghilangkan jejak kejahatan yang telah ia lakukan, ia membeli korek api, minyak tanah, dan obat nyamuk. Ia rencananya akan membakar tubuh Vera. Pentol korek api yang ditempelkan di obat nyamuk diduga sebagai timer, sehingga ketika kamar sudah ditinggal, maka dengan sendirinya pentol korek akan terbakar dan menyulut api di tempat tidur. Dengan terbakarnya kamar, Derry berharap jejaknya akan hilang, tapi ternyata obat nyamuknya padam, sehingga tidak sempat membakar pentol korek api, yang menjadi pemicu api untuk membakar tempat tidur. 2 hari kemudian, Vera ditemukan tidak bernyawa di sebuah hotel di Sungai Lilin Musi, Banyu Asin, karena ada seorang petugas yang merasa mencium bau tidak enak. Polisi langsung melakukan olah TKP dan membawa Vera untuk diotopsi. Hasil otopsi wajah Vera telah menghitam karena diduga ada benturan keras. Dan Vera dinyatakan tidak hamil karena di tubuh Vera tidak ada janin di dalam perutnya. Sedangkan Derry, ia kabur meninggalkan hotel dan langsung menuju Lampung dengan menggunakan bus. Namun di tengah perjalanan, Derry sempat berbincang dengan penumpang di sebelahnya dan mengatakan kalau ia ingin mempelajari agama lebih mendalam. Orang tersebut lantas mengarahkan Derry untuk pergi ke Padepokan Mong Hiang di Serang, Banten. Sesampainya di Padepokan, kehadiran Derry langsung disambut baik oleh abunya Haji Syar'i sebagai pemimpin Padepokan. 37 hari setelah kejadian, Derry akhirnya ditangkap. Namun saat ditangkap, Haji Syar'i menyampaikan bahwa beliau tidak tahu kalau Derry merupakan oknum yang dicari petugas Kodam 2 Sriwijaya. Atas perbuatannya, prajurit 2 Derry Permana divonis hukuman penjara seumur hidup dan dipecat sebagai anggota TNI. Karena terbukti melakukan penghilangan nyawa berencana terhadap kekasihnya sendiri. Persidangan dilakukan pada 26 September 2019 dan kasus pun berakhir. Oke kawan Via, itu tadi kasus dari seorang oknum TNI Prada Derry yang menghabisi Vera kekasihnya sendiri akibat dipaksa untuk tanggung jawab karena sang kekasih sudah terlanjur hamil. Dari kasus ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa untuk para perempuan jangan mudah tergiur dengan cinta, apalagi harus rela menyerahkan kehormatan demi orang yang dicintai. Harus berpikir panjang dengan hal negatif apa yang akan terjadi ke depannya. Kalau sudah terjadi seperti kisah tadi, siapa yang harus disalahkan? Dan jangan suka berbohong karena bohong itu dosa dan bisa berakibat fatal. Jangan terlalu menyalahkan lelaki, karena mungkin itu tidak akan terjadi jika wanita bisa menjaga kehormatannya. Buat para lelaki juga, kalau belum berniat untuk bertanggung jawab, jangan ambil resiko. Jangan terbawa nafsu sesaat. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di kasus berikutnya.